Selamat pagi semuanya. Dibalikin lagi ya. Kak Lunar telat soalnya datangnya. Suara gua habis guys. Kenapa lo habis konser? Gue lagi di Palangkaraya ini. Kebiasaan iya. dalaman. Iya. Kenalin dulu sama teman-teman di bawah. Kalau gue juga kenal dulu sama Bang Wijaya Hertia. Salam kenal Bang. Oh belum kenal ya? Belum. Ya walaupun kenal pura-pura nggak kenal gitu. Salam kenal buat teman-teman di bawah. Halo. Gue mau ngapain di sini nih? Tahu nih sini kadang-kadang random. Kembaran Bang Nick yang enggak dong. Nggak mau. Dia Iya lebih ya tua guys ya. soalnya. Mirip ya. Mungkin ini adalah ya yang dimaksud soulmate ini ya. 18 plus nggak ngomong-ngomong sebelum ini? Iya. Nah, iya. Ya udah kita nanya-nanya ke lu deh. Tapi lu siap nggak ditanya? Atau lu mau sharing? Enggak, gue tanya-tanya aja. Lu ditanya maksudnya? Iya, gue ditanya aja. Ya udah, gue tanya ya. Kalau Kalau bisa kenal ini pilihan kayak ganda ya, pilihan ganda please tolong. Jangan esai. semalam juga naik temen gue kayak kikuk gitu loh, kayak gimana gitu. Aduh, dia lagi mirip banget. Mirip. Nanti kita bikin konten ya, bikin konten kembar biar kalian puas. Aduh. Jadi kira-kira ini pertanyaan standar ya, tapi nggak tahu lo ngejawabnya. Pencapaian terbesar di hidup lo sekarang apa? Pencapaian terbesar dari hidup lo, jangan Iya. pencapaian terbesar dari lo sekarang. Oh ya, pencapaian terbesar di hidup lo. Kayak agak beda ya konotasinya jadinya ya. Ya. Waduh, kalau yang common itu sebenarnya tapi memang banyak yang orang mau gitu ya. Contoh pasti berkeluarga, punya anak, punya rumah sendiri, mobil sendiri, ya itu salah satu yang ini. Kalau untuk keagamaisnya, alhamdulillah udah umroh dan tanggal 16 Agustus insya Allah umroh lagi. Tahun depan dong, jangan tahun ini. Tanggal 16 Agustus ini gua. Nah, Ya, nggak bareng dong. kalau dalam segi TikTok, kalau kita kan di dunia TikTok ya, pencapaian terbesar gue ini ya salah satunya tanggal 16 ini umroh. Umroh itu gue dari TikTok. Dari TikTok itu, apa ya? Gue gak nyangka gitu dari TikTok ini bisa membuat gue pergi umroh. Gue dibayarin Asik, sama kenapa? orang yang kenal di TikTok, yang nggak tahu asal usulnya siapa tadinya. Tiba-tiba gue Masya sama Allah istri ya. gue diberangkatin umroh tanggal 16 nanti. Insya Allah ya. Mungkin kalau gue bisa cerita di TikTok ini, awal-awal tuh kalau tidak seneng ya dapat uang rokok ternyata gitu awal-awal ya kan. Terus Iya. ternyata naik, gue bisa jajanin anak-anak gue ke Indomaret kayak gitu. Kengkong, iya daftar dong jadi anaknya. Koko, iya terus bisa beliin pizza, dikit bisa ternyata sampai bisa gue bayar bulanan, gue ternyata bisa jadi ini mata pencaharian gue kayak gitu. Gue nggak nyangka aja di TikTok kayak bisa gini, sampai ya ini pergi umroh ini, dan sampai ya ke Palangkaraya pekerjaan yang kayak gini gitu. Ini dari TikTok semua, gitu. Asalkan ya itulah semuanya. Kalau tipsnya Nick yang jago lah. Ah, enggak lah. Ya gue nanya, lu kan kita sama-sama belajar. Maksudnya kan fase orang beda-beda ya. Iya. Maksudnya lu kan fase lu kayaknya seumuran sama Bang Herdi tuh. Maksudnya lu kan fase lu kan udah lebih jauh, lebih dewasa karena ya gue sebelum kita kenal, tapi gue udah tahu lo sebenarnya gitu loh. Cuma kan mungkin itu kan gue kenal dari orang gitu loh ya kan. Jadi perubahan hidup lo ya kan. Oh si dia begini nih begini gitu kan. Oh ya udah. Cuma belum terlalu ngobrol, belum terlalu karena Ya ini gue gue ngeliat. pertama kali, by the way, gue pertama kali naik ya. Iya, pertama kali naik. Dia Biasa nggak mau- ngomal-ngomal doang kan. Dia nggak mau dikatain kembar, terus tiba-tiba dia bilang mungkin umurnya sama kayak Bang Irdi. Gue Kalau seandainya iya, berarti muka lu tua nih. Ya nggak apa-apa. Makanya gue pertegas kan, gue mukanya tua tapi kalian tuh lebih tua gitu kan.
Gue tahu triknya dia soalnya. Nggak mau deh. Walaupun mukanya kayak sama, tapi gue harus lebih muda loh guys, gitu loh. Iya. Nick tuh harus selalu unggul dalam segala hal apapun nih. Bener. Umur tua jiwa muda. Iya, umur tua jiwanya muda itu emang bener. Iya, iya. Tuh. Jadi memang apa ya? Oh kayak begini, kayak begitu gitu kan. Jadi dari gua belum live sampai gua masih ngelihat lo pakai akun bodong lah intinya ya kan. Gua liatin gitu. Ini Bang Dery ya, gue bilang gitu kan. Oh ya udah, terus gua liatin aja cara lo live kan dengan kayak gimana gitu. Gue belajar ya kan, kita ngeliat dulu kan. Gimana sih orang live gitu? Nggak mungkin langsung di depan depan layar nih ngobrol-ngobrol sendiri tuh mau ngomongin apa gitu kan. Jadi gue melihat itu kok perubahan-perubahan lo kayak gitu loh. Ya wajar sih kayak sebenarnya gue nih ini akun kedua gitu. Jadi akun pertama itu malah gue pakai nama asli Dery Mauli gitu kan. Terus gue belajar, maksudnya ya gue seperti lo gitu loh. Gue kecemplung dulu caranya kayak gimana sih ini kayak gitu. Ternyata actually ini sebenarnya adalah sebuah kemasan acara yang orang-orang udah switch dari dari radio, dari televisi ke handphone gitu loh, ke gadget. Iya, iya. Jadi gue mengemas itu semua. Memang ada background juga. Gue kebetulan dulu siaran di 99ers Jakarta, jadi ada basic kayaknya ini lebih ada poin plusnya juga, iya gitu loh. Gue ada, kalau radio kan malah nggak ada sama sekali kita interaksi gitu kan. Gue udah ngoceh aja gitu, walaupun ada yang denger atau enggak kayak gitu. Nah, tapi kalau di sini ada interaksinya. Contoh ya, ada teman-teman di bawah yang typing, ada yang tap dan lain-lain. Bahkan nilai bonusnya adalah gift kayak gitu. Nah, akhirnya gue membangun karakter ini, gue coba dalam 3 bulan, akhirnya ke-build lah si Engkong si Pitung. Tadinya si Pitung, ternyata si Pitung ini memang sebenarnya sih oke aja, tapi ternyata pas gue pakai Engkong, gue bikin karena gue nyanyi kan, gue nyanyi terus gue dia penyanyi guys sama bule. Iya. Mungkin bagi kalian di Jakarta main ke Melis di Menteng, dia malam minggu di sana untuk ketemu sama Engkong. Di lampu merahnya ya. Restoran guys. Iya, jadi terus, kayak gitu. Akhirnya istirahat. Setelah Engkong ini ternyata tanpa gue sadarin kebentuk. Pas gue balik lagi ke Pitung, walaupun dulu belum ada nama Engkong ya, masih si Pitung tapi versi Engkong. Pas gue lepas lagi filter itu, mereka malah minta Engkong mana, malah viewers gue tuh langsung drop. Mereka maunya lebihnya Engkong gitu. Ya udah akhirnya gue patenin per Januari kemarin, gue akhirnya pakai Engkong. Gitu. Jadi gue live gue tua aja, ya karena di Komal ini gue nggak bisa pakai efek tua, jadi nggak bisa. Iya. Bener. Dia biasanya pakai efek tua guys. Iya. Dulu kan Bang Pitung, iya. Dan serunya adalah gini sih, kalau gue pakai efek tua pas kita ketemuan gitu kan, karena kan banyak juga teman-teman di TikTok itu nggak tahu muka asli gue gitu. Mereka taunya tuh TikTok filter tua itu gitu loh. Gue setua itu. Jadi pas ketemu, loh, lu masih muda gitu, seru banget sih ngeliat mereka kayak gitu sih. Walaupun yang nggak muda banget sih, ya Bang Erdian ya. Puas kau nih? Enggak, kok muda. Yang belum tentu yang muda itu bisa ngerasain tua. Iya, betul. Setidaknya kita lebih bersyukur karena kita udah pernah merasakan tua gitu. Tuh, kalian deg-degan ya, sampai apa enggak kayak umur kita. Maksudnya ke situ sebenarnya. Ya belum tentu juga yang muda mainnya lebih enak daripada yang tua, ya enggak sih? Wah, gua nggak ikutan dah. Waalaikumsalam Pak. Usianya angka. Waalaikumsalam. Dalam quote-nya usia hanya angka, benar. Ya gitulah guys. Akhirnya gue bisa ketemu di sini ya, bisa ikutan juga ngoceh-ngoceh bareng. Ya, maafin ya guys kalau ada yang ganggu loh. Enggak, iya, DMS yang belum nonton DMS boleh banget ya nonton DMS itu. Sarah Wijayanto, Diari Misteri Sarah di YouTube. Itu gue sama Gary Scott melakukan penelusuran di sana.
Dan alhamdulillah sekarang udah 1,8 M viewersnya. Iya. So engkong dikira udah kakek-kakek yang di profile. Iya. Terus ketika lu ketemu sama orang umroh itu benar-benar dia bukan spender gitu, bukan apapun, nggak kenal gitu. Siapa? Yang umroh ini berangkatin umroh? Iya. Gua waktu itu nggak sengaja, kita kan pike sama, sebenarnya ketemunya di waktu pike sama siapa ya? Ridho Roma. Karena gua kan orang tua, ngomel-ngomel mulu, ngebanyol kayak gitu. Ternyata dia suka. Akhirnya dia ke room gue gitu, dia nge-give apa PTU lah dan lain-lain. Dan mereka akhirnya dikenalin lah ke circle-nya dia gitu, ada Bunda Happy Henny dan lain-lain seperti itu. Tiba-tiba pas di saat kita komal bareng, ya dia langsung aja oke, kita tengah tahun ini ya berangkat umroh, niatnya seharusnya Juli tapi kita mundur setelah haji gitu. Kita kaget, kirain bohongan atau gimana. Itu kita udah pernah ketemu sekali sih, ketemuan kopdar gitu di mana, di Senayan. Akhirnya setelah itu ya udah dia berangkatin umroh. Ya, alhamdulillah. Yang keren sih. Iya. Oh udah banyak tuh yang nonton. Aku udah nonton. Takut horor bang? Iya, aku sama aku juga takut horor. Oh kakak yang di MS yang terbaru yang latah, iya aku itu. Lu pernah ngerasain gak sih pertemanan kayak zaman dulu, zaman sekarang itu, lu ngerasain perbedaan nggak? Beda lah, kalau dulu lebih goib men. Hah? Lebih goib? Maksudnya? Iya. Kita tanpa ada lu nanya dulu lu di mana, kita bisa ketemu. Kita udah tahu deh, kita kan endus, oh dia nongkrong di sini, bisa ketemu gitu loh. BTW Lata beneran apa gimmick beneran Lata sayang? Kok ngopa? Valerie, hai Valerie. Dari segi gitu. mentalnya juga beda ya? Iya, dari mental juga beda lah. Ya contoh kalau anak sekarang kalau diomelin guru aja udah mulai ngelaporin polisi. Kalau kita disambit penghapus lah, diselepet penggaris lah, ya emang salahnya kita ya kan. Iya. Contoh Bang Herdian tuh sering di strap dulu. Gue tahu banget, gue andal dia. Iya, gue tuh pernah ya kelas 6 SD ditendang, bener-bener ditendang sama guru gue, dagu gue. Apakah kita somasi gurunya? Enggak, malah kita diomelin balik sama orang tua kita. Lu bandel banget lo sama orang tua. Karena kita sadar kalau kita tuh bandel. Jadi gue dulu tuh ngumpetin bola kasti di dalam pasir. Kan di sekolah gue tuh ada lompat jauh kan, itu dari pasir kan. Lah bola kasti tuh gue umpetin ke situ semua guys. Gue kubur dalam pasir. Lah dicari-cari kok bola kasti nggak ada. Padahal itu anak-anak yang lain lagi pada kita mau olahraga kasti gitu kan. Kok bola kasti nggak ada? Ya karena gue bandel, gue nyadar, gue ditendang akhirnya. Ditendang bener-bener ditendang, bukan ditendang yang pelan gitu nggak. Bener-bener ditendang duk gitu. Tapi ya nggak mau gimana, orang gue salah. Iya, itu tendangan gemes namanya. Iya. Tapi lu udah seganteng ini belum kelas 6 SD? Sebenarnya pertanyaan gak jelas. Oh iya, sebenarnya gue itu apa ya, menyamar. Menyamar. Maksudnya menyamar gimana nih? Yang tadinya nggak ganteng sekarang jadi nggak ganteng banget gitu kan. Enggak sih, tapi kesadaran gini, kesadaran seseorang untuk menggambarkan fisiknya itu sampai segitunya ya. Jadi ngerasa gue ganteng nih, gue enggak nih. Apakah sampai segitunya? Lu nih, terutama lu nih. Karena lu di tingkat kepercayaan dirian yang mungkin di atas normal menurut gue. Iya. Karena lu ngerasa jadi gue tuh Jadi gue tuh memang nggak tahu ya, mungkin agak dibeda-bedain sama guru ya gitu, karena sekolah gue kan internasional gitu kan, dari sampai SMP Koko halo mulai terus enggak, maksudnya tuh itu memang ada bedanya gitu loh. Dia nge-lag guys, nge-lag. Siapa? Engkong. Oh, Engkong. Mau nge-lagnya aja begitu ya.
Ngeleng kong. Wifi hotelnya. Udah aman. Sinyal gue jelek guys. Iya, Pakai wifi hotel lah. Malah wifi hotel lebih parah lagi. Oh, Ya, karena buat rame-rame kan. iya. Ayo Bang, kita khidmat Betul, dulu. dimana? Khidmat dulu untuk mendengarkan Nick bercerita. tentang Pendek aja lah. Gue masih ngerasain kok dipukul sama guru, sama apa namanya, sama penggaris. Tahu nggak penggaris papan tuh tapi panjang banget. Nah, Iya. gue masih ngerasain itu cuma 2 semester kalau nggak salah ya. 2 semester masih pakai kapur. Masih ngerasain gue kok gitu. 2 semester pakai kapur, belum pakai spidol gitu. Terus itu tuh dipukul tuh pakai itu. Cuman mungkin agak dibedain. Pas mukul sama gue kok biasa aja, mukul sama yang lain kok sampai patah itu penggaris gitu. Jadi anak-anak tuh suka, gue nggak tahu ya, gue di saat itu dibedain gitu karena ya gue nggak mau sombong apa gimana ya gitu kan ya. gue ngerasa ganteng gitu. Bukan dari akademis, gue kan juara apa andalan sekolah gitu loh, ngerti nggak lo? Kayak kalau mentalnya gue down, nanti pas diikutin lomba nanti gue nggak mau gitu. Gitu loh. Jadi ya karena gue berteman tuh sama orang Jepang, sama orang Korea, sama orang Afrika gitu-gitu kan, sama orang Malaysia banyak gitu, orang India Lu banyak. lu melenceng dari pertanyaan gue. Apa gitu. tuh? Pertanyaan gue tadi, orang itu ngelihat dirinya sendiri tuh sampai gue ngerasa ganteng atau gue ngerasa nggak ganteng tuh, apakah itu tuh muncul dari mana gitu loh Nick? Itu tuh muncul dari mana? Gitu? Kalau gue di saat itu ya, di saat itu karena gue pinter aja gitu loh, secara akademis. Jadi gue nggak ngerasa ganteng sih di saat itu, karena kan banyak orang bermacam-macam gitu. Saat itu ini loh, sekarang ini loh. Sekarang. Jadi lo semenjak akhir balik lah atau dewasa ke sekarang gitu. Ya abis mimpi basah lah ceritanya mah udah bahasa awamnya mah. Ya internasional. Ya ngerasa keren itu ketika apa ya? Gua pede sih dengan apa yang gue pakai gitu kan, dengan apa yang ya karena gue selalu menempatkan diri di saat yang penting-penting aja. Itu gue pasti ngerasa keren gitu loh. Lo pernah nggak ngerasa minder? Pernah ngerasa minder ketika apa ya? Ketika Sering atau enggak? Sering atau enggak? Enggak. Berarti lo lebih sering percaya diri dibandingin minder. Iya. Untuk masalah fisik lo ya? Untuk masalah fisik bukan sih. Gua menempatkan diri gue nggak selalu di fisik masalahnya. Gue ketemu orang kan random ya. Iya, ini pertanyaan ke situ aja. Lebih ke isi otak sih gue mindernya. Gue kayak takut nggak nyambung gitu loh, ngerti nggak? Kayak gue ketemu sama misalnya Bang Cengkong nih, gue kalau mau ngobrol mangkong nih takut nggak nyambung ya kan? Ketemu di real ya. Terus kalau masalah fashion sih gue nggak ngaruh ya. Gue takut, aduh nanti gue nggak nyambung lagi ngomong sama dia gitu kan. Ntar dia nggak tertarik interaksi sama gue. Minder gue lebih ke situ. Kalau masalah fisik sama fashion sih nggak gimana sih. Minder dari omongan aja karena kan ketemu sama orang. Ya di Jakarta ya, maksudnya mungkin beda ya sama orang di daerah ya. Jakarta ini kan kita nggak bisa diprediksi ketika kita lagi ketemu. Misalnya kayak gue main ke tempat engkong kemarin nih, itu gue nggak bisa prediksi. Ternyata ada yang begini karakternya, ada yang begini, ada yang begitu, macam-macam kan orang-orangnya gitu loh. Nah, lu lihat gue gimana kemarin karakternya? Ya lu biasa aja sih, nice gitu, nggak yang gimana-gimana. Karena gue orangnya nggak screening juga sih engkong. Kayak di dalam hati tuh nggak yang kayak gitu sih. Cuma gue lebih ke diri sendiri. Ngeliat gue gini tau, ngeliat dari atas sampai bawah. Anjing. Gitu. Murah banget nih gitu ya. Kagak lah gila. Enggak seperti yang gue bayangin gitu. Rasa minder dari apa? Tuh ditanya tuh. Kalau kalian ada mindernya emang dari segi apa? Bang Her ada minder. Emang Bayar ada rasa minder? Nggak tahu ya. Kok sekarang nih aku udah mendingan guys. Jujur ya, dulu tuh sangat-sangat minder sekali. Bahkan interaksi sama lawan jenis aja kalau gue nggak diperantarain sama temen itu gue nggak berani. Itu. lu minder karena terlalu tinggi? Pernah Enggak juga, enggak. Kalau gue minder, ya pernah masa-masa sekolah iya, gitu. Cuman kalau gue lebih minder karena gue tahu kelemahan diri gue, gitu. Gue tahu kekurangan diri gue, makanya gue tuh minder. Tapi minder tuh minder bagi gue tuh menjauh, bukan minder yang malah berani ya, gitu enggak. Mindernya tuh minder menjauh. Gue merasa agak sedikit bisa tampil itu setelah menikah.
Setelah menikah tuh gue timbul nih rasa kepercayaan diri gue. Karena kenapa? Akhirnya gue laku ya gitu. Gue merasa seperti itu. Jadi merasa oh ternyata gue laku ya gitu kan. Ternyata pas gue merasa gitu muncul kepercayaan diri gue. Karena kepercayaan dari waktu itu istri gue. Dia percaya banget sama gue. Dia ngerasa gue dipilih sama dia pun gue udah merasa bersyukur kan. Ternyata dia yang mau nih gitu kan. Nah itu muncul sebenarnya. Tapi sebelum itu kayak gue masih minder aja gitu. Kayak nggak berani tampil gitu loh. Oke, memang gue dulu di entertain, tapi lu tahu sendiri kan, maksudnya gue juga masih malu-malu gitu kan. Dia malu-malu, masih milih-milih job gitu kan. Nyari cewek aja nggak bisa. Jadi gue bingung kan, orang ganteng tapi nggak bisa nyari cewek gitu kan. Ya karena gue nggak ngerasa ganteng sama sekali. Sebenarnya kalau jodoh itu tergantung amal perbuatan ya. Iya. Ya memang amal perbuatan tuh lebih kembali ke diri sendiri kan. Maksudnya ketika kita udah baik atau enggak, siap atau enggak itu kan sangat menentukan gitu. Kalau longkong? Gue Minderan. Perasaan kalau lagi nyanyi gila-gila aja tuh. Kayaknya gitu dia. Kayak gue kayak orang yang mungkin apa ya, nggak ada rasa minder gue rasa. Karena kayaknya gue orang yang apa ya, mungkin gue lebih paling cepat bisa menyesuaikan posisi gue di tempat itu gitu loh. Walaupun dimanapun gue ngelihat seperti ini ya udah gue iniin. Gue jadi minder itu apa ya? Minder itu ketika kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita. Kalau gue gitu. Ketika gue menyadari kekurangan gue, menyadari kelemahan gue itu kayak jadi sesuatu yang sulit muncul gitu. Itu gue saat itu ya gitu sebelum menikah ya. Tapi sekarang sih udah agak bisa sedikit teratasi gitu. Intinya ada di pikiran kita sebenarnya. Kalau gue minder, gue tuh Aneka Yes tahun 2000 waktu itu. Oh sama dong. Itu tahun 2000 loh bang. Iya. Ya, jangan kalian sekamar. Gue 2006, Randy Pangalila. Berarti senior ya? Gue bareng sama Hengki Kurniawan, Chico Jericho. Berarti jauh di atas gue ini. Iya, Dika, iya. Nah, jadi gue tuh jadi umur jadi ketahuan ya. Gak apa-apa lah. Jadi ya gue mungkin minder seperti kayak ketemu gue sering ketemu sama Chico, sama Dwi, Andika, terus kalau Hengki kan udah jadi pejabat ya, karena susah. Paling kalau gue minder sama Chico itu, gue juara 3 gitu, Chico nggak juara tapi dia suksesnya minta ampun gitu kan dalam dunianya gitu loh. Itu gue mungkin salah, tapi gue mindernya gue nggak ini, malah gue bangga gitu. Oh lu cuma mikir kayak gue nih salah langkahnya kok salah di mana gitu kali ya? Nah, gue sadar, gue bukan tipe orang yang akan di satu tempat itu selamanya. Gue akan mencoba sesuatu yang baru. Contoh dari pertama modeling ya kan. Habis itu langsung terjun ke sinetron. Habis sinetron gue terjun ke nyanyi gue terjun ke penyiar. Gue balik lagi ke sinetron. Gue bahkan sampai terakhir itu ke perbankan. Gue jadi karyawan bank 8 tahun di sana. Akhirnya balik lagi gue nyanyi. Gue jadi sampai sekarang ke TikTok. Jadi apa ya, gue nggak pernah yang namanya di satu tempat itu gue selalu tekunin gitu. Iya sama. Kenapa ya? Kenapa begitu ya? Ya karena sebenarnya kita ngerasa bukan di passion kita apa? Sama Bang Herdi itu juga kayak gitu. Iya juga. Gue ngerasa karena gue ngerasa bertolak belakang bang sama. Jadi lo tahu kan kalau kehidupan di situ tuh bagaimana kan gitu kan? Iya. Iya kan? Gue ngerasa nggak nyaman aja gitu intinya. Makanya gue lebih milih ke hal yang simple, bukan yang ribet. Kalau menurut gue syuting itu ribet ya. Betul. Menurut gue. Tapi kalau kalau catwalk itu enggak menurut gue gitu. Ya. Kalau gue nyanyinya sih. Nyanyi mungkin kalau Bang Herdian catwalk jalan, mungkin itu pekerjaan yang paling sombong ya. Dia jalan padahal kenal saling hadapan gak negor. Iya. Jalan balik lagi ketemu lagi di tengah-tengah catwalk nggak negor lagi, sombong tuh kan. Harus main mata kayak setidaknya bro gitu, kayak ini enggak gitu. Iya. Tapi menurut gue itu pekerjaan di entertain yang paling simpel menurut gue gitu. Iya.
Menurut gue yang paling simple, yang paling lumayan gitu. Berarti kalian kalau orang nanya, kalian bingung dong jawabnya. Apa sih engkong ini sebenarnya? Apa sih Herdi ini sebenarnya? Siapa sih lo gitu kan? Bingung dong lu jawabnya berdua. Nobody. Nobody. Sesuai Nobody aja. Sesuai caption di profil gue, nobody gitu. Ya. Oh ya, sejiwa ya kalian ya. Lo caption gue kan nobody. Caption gue nobody di profil, lo bisa klik, teman-teman yang bisa diklik baca tuh. Nobody, memang kita tuh bukan siapa-siapa. Iya. Kita Ya bukan kadang ada orang yang gue seorang yang begini, gue seorang yang begitu gitu kan. No, karena kita pernah mengalami hal yang mungkin orang lain belum pernah ngalamin hal itu, makanya kita bisa sampai ke ya kita tuh bukan siapa-siapa sebenarnya. Buktinya ketika kita diletakin di sini, kita bisa beralih ke sini. Ketika kita berada di sini, mungkin kita bisa diletakin di sini gitu. Jadi perputaran roda kehidupan itu cepat gitu. Kalian pernah ngerasain di fase kayak perubahan zaman misalnya dari milenial ke Gen Z gini tuh kalian stres nggak sih kayak dunia kayak gini sekarang gitu loh? Enggak sih, ngapain stres ya? Enggak kan kayak kaget gitu loh, kayak tiba-tiba sekarang ada konten gitu kan, terus ada selebgram, ada YouTube lah, ada apalah gitu loh. Enggak. Kayaknya gue sama Bang Herdian tuh setipu banget. Iya, Iya, banget jadi- ya kalian ya, bestie lah kalian. Jangan-jangan kita jodoh. Gue tipe orang yang misalkan dia sukses di bidang ini, ya congratulations gitu. Ya gue nggak akan apa yang namanya berpikiran seperti kayak ngiri atau gimana gitu. Harus. Karena rezeki itu masing-masing gitu. Kita oke, taraf kita memang di sini gitu loh. Mereka sampai wah jauh di atas kita. Nggak masalah, memang itu kan rezeki orang kan. Nggak ada yang tahu. Betul. Jadi Salam. kita nih apa ya, easy going aja lah. Mungkin juga kalau gue selalu merasa seperti gue diciptain sama Allah tuh, mungkin gue cuma buat menghibur orang-orang. Itu yang selalu jadi prinsip gue gitu. Iya. Gue nggak peduli orang-orang mau nghibur gue, yang penting gue bisa hibur orang. Kalau gue itu aja sih. Iya, gue kadang-kadang merasa gue di antara anak cover boy itu, cowboy itu gue yang paling gagal. Kadang-kadang gue merasa gitu. Ya karena udah nggak apa ya bang ya. Kalau dibanding sama teman-teman yang lain ya, kehidupan seseorang itu kan sekarang ini kesuksesan itu kan diukur dengan materi. Ya. Kebanyakan orang kan berpikir sukses tidaknya seseorang itu diukur dari materi. Kalau dilihat dari itu, mungkin gue yang paling gagal di antara teman-teman gue satu angkatan ya gitu. Mungkin bisa jadi senior-senior gue kayak lu, kayak teman-teman yang lain tuh yang masih berkecimpung di situ dan mungkin secara kesuksesan materi itu mungkin lebih gitu. Tapi gue kembali lagi ke diri gue. Ya ini yang gue cari sebenarnya gitu. Ini yang gue cari dalam artian hidup gue yang di posisi sekarang ini ya udah gue nikmatin. Ini yang gue cari selama ini gitu. Bisa dibilang kayak hampir susah dong bersahabat sama kayak engkong gini sama lo gitu. Enggak juga, kalau bersahabat gue sama Adit, sama Hilman, sama temen gue masih bersahabat gue. Masih kalau ketemu gimana bro, sama gitu. Cuman Yang koboi-koboi itu. iya, yang masih mau di TikTokan ini kita juga temenan kok sebenarnya gitu. Lo bangsa. Adit gitu. Masih cuman ya ini hidup gue dan gue nggak malu gitu. Paham nggak? Ya gue menunjukkan sisi gue yang sebenarnya, yang real gitu. Ya ini gue gitu. Gue nggak malu lu mau gimana, lu punya bini atau cewek secakep apa, lu punya apa ya gue liatin aja ya gitu. Dan gue tidak berusaha untuk menunjukkan ya sebenarnya, tapi ya gue pengennya seperti ini ya udah gitu. Iya. Tapi masih dia ngerasa nggak sih materi bisa bikin kita nggak jadi diri jelas. Materi itu bisa merubah seseorang. Banget. Pola pikir, pola hidup itu sangat berpengaruh dengan materi itu. Iya. Makanya gue selalu bilang, ketika kita mengkosongkan diri, ketika kita merasa nggak punya apa-apa, sebenarnya kita punya materi, sebenarnya kita punya apapun itu, tapi kita mengkosongkan diri ya, merasa tidak punya apa-apa, itulah letak kehidupan. Bukan berarti kita pelit, enggak, tapi kita bisa mengontrol diri, sesuatunya itu hanya yang butuh aja, hanya yang perlu aja, itu. Kalau kita terbawa dengan itu, kita akan suatu saat akan menuhankan yang namanya materi.
Ketika kita nggak punya materi, kita ngerasa nggak punya apa-apa. Ketika kita nggak punya materi, kita nggak bisa memiliki apa-apa. Itu yang kita sebut menuhankan. Menuhankan tuh musyrik itu bukan berarti kita main ke dukun atau bakar dupa kemenyan atau apa, enggak. Dengan kita menuhankan sesuatu hal itu, menurut gue udah bagian dari musyrik. Gitu. Kalau kata si Jujuwo Tejo, kita berpikir kita besok mau makan apa, kita besok bisa makan atau enggak, itu aja udah menduakan Tuhan sebenarnya. Nggak usah membakar kitab suci atau ini itu, enggak. Dengan berpikir besok gue bisa makan nggak, itu aja sebenarnya udah nggak punya uang dikit ya kan. Iya kan, orang zaman sekarang tuh mentalnya kalau nggak punya uang dikit tuh mikirnya tuh bukan ke Tuhan kan. Sini langsung kayak, gue minjem sama siapa ya, gue ngejual barang apa ya, gue mau ngapain kayak gitu kan. Kesannya nggak langsung berpikir ke Tuhan, diri gue ini kenapa gitu loh. Atau lu sholat dulu kek atau apa kek minta, tapi langsung berpikir kayak, gue minjem ke siapa ya, gue mau jual barang apa ya, atau nggak apa kek, gue mau ngerjain apa ya, kayak gitu kan. Dan secara nggak langsung tuh kan menduakan kan gitu. Makanya gue tadi kan ngebahas masalah paradoks. Paradoks itu dua hal yang bertentangan, tapi mengandung kebenaran ya sebenarnya itu. Ketika kita secara bijak kapan menggunakan jubah untuk bahagia atau jubah untuk kesuksesan yang kita lihat hanya sebagai materi itu tadi, kita ngerti kapan kita harus berlari, kapan kita harus berjalan, kapan kita harus berhenti gitu. Jadi jangan semata-mata kita pengen sukses tuh kita ngejar terus, yang ada malah stres. Kenapa Bang Engkong itu bisa beralih ke ini karena dia realistis. Dia bisa menggunakan kapan baju ini gue pakai, kapan gue letakin, kapan gue cuci, kapan gue pakai lagi, itulah hidup gitu. Jadi jangan memaksakan untuk gue harus di-entertain karena gue jebolan koboi misalnya. Gue punya bekal ini, kalau nggak gue pakai nanti begini, nggak usah. Hidup ini ya udah, kita tuh punya peran masing-masing. Manusia itu punya peran masing-masing, jadi nggak bisa kita samakan gue harus seperti dia atau gue harus gimana, aduh malah stres sendiri gitu. Iya sih, tapi gue pernah di fase mengejar banget sih, pernah sih, tapi memang nyiksa sih, memang kayak capek sendiri gitu loh. Karena kalau entertain kan bisa kapan aja ya sebenarnya, mau lu tua, mau lu muda ya kan, bisa kapan. Jadi kayak nggak perlu dikejar gitu. Malah sekarang di real aja tuh gue yang kayak gue ngejar yang di luar entertain gitu loh. Maksudnya ada yang gue usahakan di luar live ini gitu kan. Makanya mungkin gue nggak terlalu ngejar banget gitu. Ya gue paham gitu karena ya live kan juga mut-mutan gitu kan, kayak ada bosan-bosannya gitu, atau kita tiba-tiba sibuk di real gitu loh. Jadi makanya gue kayak udahlah santai aja lah gitu kan. Iya memang santai, hidup itu apalagi udah usia segini, kita kan nggak akan pernah ngerti ya yang kita hadapi itu kan hari ini. Tinggalkan masa lalumu, gak usah mikirin besok, karena hidup kita tuh dari ini. Besok belum tentu kita udah mikir matang, pusing-pusing, matang-matang, taunya besok nggak jadi, kita tiba-tiba di atas keranda gitu kan. Itu kan konyol guys. Kita udah menghabiskan energi kita hari ini untuk memikirkan besok, padahal belum tentu besok itu bisa terjadi gitu. Makanya kalau kamu menghabiskan energimu ya energi hari ini aja gitu. Iya. Ya gitulah. Mau kemana lu Kong? Udah harus check out. Oh iya. Gua harus siap-siap kembali ke Jakarta. Iya. Atau mau turun ke Serang kok nggak apa-apa. Iya, ini gue udah di WA sama Kanuna juga. Kanuna bilang, ayo, dia bilang oke. Sehat-sehat ya, bro ya. Thank you semuanya. Thank you ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Kita boleh sharing-sharing, kita ketemu lagi insya Allah mudah-mudahan ya. Iya. Kasih Gong ya. Semuanya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.